Halo teman-teman, kabar terbaru. Bapak Jokowi ternyata memiliki sejuta amunisi. Kalau hanya sekedar melawan Roy Suryo CS, itu mah masalah receh. Benar dah. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis ya. Pak Jokowi punya amunisi yang iya kuat ya. dong. Kalau nggak kan dia malu nanti. Ya. Ini presiden loh. Presiden Sangat seru ya. Kan sangat seru berarti ya. Seru. Kita harus hargai orang memperjuangkan nama baik dia. Sudah dibegituin sekian lama. Dan ini menurut saya tingkat kesabarannya juga level dewa ini. Ya kita mungkin sebulan digituin kita udah gak sabar kita. Iya kan, ini berbulan-bulan lebih dari setahun dibegituin terus, kesabarannya juga udah level dewa. Menurut Bang Hasan ya, ada orang yang sudah tidak menjabat, sudah tidak lagi punya kekuasaan. Kenapa terus dikritik? Kenapa terus dipermasalahkan keberadaannya? Menurut Abang, ada apa sebenarnya? Kalau dengan logika sehat kita sebagai orang yang lama di politik, buat saya nggak ada urgensinya, kecuali ada dendam. Dendam yang nggak bisa diselesaikan setelah pemilu, dendam itu selesai, nggak bisa selesai berarti dendam mereka ini. Karena kalau dari kacamata politik ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ya. Maksudnya buat elektabilitas seseorang, Nggak ada, maksudnya nggak ada. Segala macam menambah. Nggak ada. Malah mungkin membuat pendukung-pendukung Pak Jokowi makin militan nanti, dan takutnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh nanti. Ya, kalau kita punya pendukung banyak kan kita nggak bisa kontrol satu-satu. Gitu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, salah lagi orangnya. Nah, ini teman-teman. Sangat jelas kan. Di sini Bapak Jokowi ternyata memiliki amunisi yang kuat, yang begitu banyak untuk melawan fitnahan-fitnahan dari mereka-mereka yang mencoba menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Apa nanti yang akan mereka dapatkan? Ya kita tunggu saja. Sekarang kan sudah ada beberapa orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Tinggal menunggu prosesnya saja sampai mereka masuk menuju jeruji besi. Lu bilangin Dumatno tadi, Dumatno. Makanya pas keluar, Risman, kau lihat kan, kayak mayat hidup. Gemetar dia. Mayat hidup. Sebetulnya kalau Pak Dumatno itu melaporkan, habis itu semua. Ya, Dumatno itu saksi kita, saksi kunci kami nanti. Lu bilangin Dumatno. Ada di sini dihajar habis Rismon dan kawan-kawan oleh Andi Azwan dan rekan. Rismon keluar habis pemeriksaan seperti mayat hidup, gemeteran, dan Kurnia bahkan menangis. Benar-benar ini teman-teman. Ini fakta ya. Kalau kubu pembenci, pemfitnah Bapak Jokowi, penyerang Bapak Jokowi, ini posisinya sekarang mereka benar-benar terpojokkan. Sesak banget. Bahkan mungkin saja nih, tidur pun udah nggak bisa nyenyak lagi. Pertanyaannya, kapan dan kapan mereka akan ditahan? Ini gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya. Semula karena ketika peristiwa ini kan ya sama-sama kita belum pernah alami kan. Oke deh, ada tim kuasa hukum yang berinisiatif untuk membentuk sebuah tim, ya sudah kita menjadi kliennya mereka. Tapi dalam evaluasi setelah 2 bulan, ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan itu, saya melihat bahwa saya lebih baik membentuk tim kuasa hukum sendiri. Karena kan aduh ini kita nggak bisa tuh, saya bilang loh, kalau di tim kuasa hukum yang pertama kan statusnya saya yang diberhentikan sebagai klien, walaupun itu adalah peristiwa pertama kali sepanjang sejarah hukum nih ada klien yang diberhentikan sama kuasa hukum, yang ada kan klien yang memberhentikan kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu nggak usah kita perpanjang. Ada para kuasa hukum yang ya kami akan seleksi secara chemistry ya. Kalau iya kan, rekam jejak, jam terbang dan sebagainya tentu saja kami perlu seleksi. Tapi lebih dari itu kan kami butuh chemistry yang baik ya.
butuh chemistry yang baik, butuh komunikasi yang baik, butuh kita kayak bicara itu tanpa harus ngomong gitu loh. Bahasa tubuh kita udah ngerti kan itu. Iya betul. Ya kan kalau kita Apalagi dalam persidangan kan kita tanpa harus berbisik-bisik Iya. gitu ya, gestur saja. Iya. Harusnya kuasa hukum itu sudah paham apa yang Iya, ingin disampaikan. kan itu kan kita coba simulasikan dalam imajinasi kita kan, Iya, misalnya gitu nggak, ya udah itu saya ngomong begini bukan untuk diaminin gitu ya, tapi kan kita perlu simulasi. Iya betul. Namanya peneliti ya, jadi saya duduk di sini, PH kan duduk di sini. Oke. Ya kalau nggak ada bahasa kalbu kan susah nih. Iya, nggak nyambung. Iya, nah makanya ini sejak sekarang kami bangun chemistry kami dengan para Untuk kuasa hukum. antisipasi. Iya, yang sudah kami kenal membersamai kami selama 6 bulan. Gitu. Aduh, ini Ahmad Khozinuddin sama Dokter Tifa dianggap tidak mengerti bahasa tubuh. Pecah kongsi. Terang-terangan sekarang kubu pembenci penyerang ijazah Bapak Jokowi dan keluarganya benar-benar pecah kongsi, bahkan tidak segan-segan lagi teman-teman. Kalau antara satu dengan yang lain itu saling serang. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, kejadian yang begitu menghebohkan ini rupanya belum lama pun mereka sudah pecah kongsi. Retak parah teman-teman. Merdeka. Ya betul pasti. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu. Apa salahnya menangis? Apa salahnya menangis? Bilang, kemarin Saya tidak mengganggu Ibu. pemerintah, saya tidak Makanya, korupsi. Ya, Ibu. kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya merdeka, betul kita pasti. merdeka. Kami memang pejuang. Mau Gitu apa? loh. Lalu Nanti Anda siapa? penjara, Anda kayak siapa? gitu. Saya tanya. Setelah diperiksa, Anda apa? Itu loh. Mau nangis, mau berjuang nggak apa-apa. Namanya pejuang biasa. Merdeka. Aduh, benar-benar Bang Pitra di sini menghajar Bu Kurnia. Dimana sebelumnya kan kita tahu kalau Bu Kurnia ini paling menyala orang. Dikit-dikit langsung dirambat tuh sama dia. Tapi di sini ternyata usai pemeriksaan kemarin itu, ini Bu Kurnia malah menangis mewek. Dan Bang Pitra mengungkitnya di forum ini. Kasihan. Sungguh kasihan kubu penyerang Bapak Jokowi. Benar-benar terpojokan, benar-benar sudah tidak ada jalan keluar bagi mereka supaya bebas dari tuntutan penjara. Tahu kita tahu bersama bukti-bukti sudah kuat dipegang oleh pihak penyidik. Tinggal menunggu prosesnya saja ini. Tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Ponis, Bapak Menteri 100 tahun, gak apa-apa, gak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun gak ada masalah. Tapi dengan keyakinan. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya, benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi, saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi, Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya, kan begitu. Makanya saya bilang enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Waduh. Kena lagi pengacara Tompel. Ini gimana nih? Refli Harun mencoba ini menghajar pengacara Tompel yang mengatakan kliennya siap di penjara, ditegur dong. Kena teguran pedas teman-teman. Aduh, ini benar-benar satu kubu saja udah nggak beres. Saling cakar-cakaran ibaratnya. Udah nggak sulit, udah nggak sependapat. Malah mereka sibuk mengkritisi satu sama lain. Benar ini ya, fakta sudah kita lihat bersama bagaimana Refli Harun tidak setuju dengan pernyataan Ahmad Khozinuddin. Gimana teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini,
Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu. Ini nih, di kolom komentar yang ada di bawah.